Bapak. Pak, tolong ajarin istri Bapak. Jangan pengaruhi wanita di kampung ini untuk membangga pada suami. Bener Pak RT, gara-gara Bu RT, istri kami semuanya jadi pada ngotot mau bekerja Pak RT. Malahan mereka sudah tidak mau lagi mendengar nasihat kami Pak RT. Dan kami sebagai suami sudah tidak ada artinya lagi Pak RT. Iya benar Pak RT. Maafkan istri saya, bapak-bapak. Saya nggak ngerti kenapa dia jadi seperti itu. Baik, nanti saya nasihati dia ya. Kalau begitu kami terima kasih Pak RT. Kami pamit dulu. Mari Pak RT. Assalamualaikum. Ya. Ya Allah. Mohon petunjukmu. Tolong beri hidayah dia, istri saya, ya Allah. Ibu, Safa lapar. Safa mau makan. Ada apa sih Safa? Ketak-ketok aja nggak tahu apa ibu lagi dandan, ganggu aja. Ah, mau makan kok minta sama ibu? Ayah kamu kemana? Mas Anwar. Ya, ada apa sih Desi? Nih, anak kamu minta makan. Ngapain aja sih kerjaan kamu Mas? Bukannya merhatiin anak, nggak tahu apa saya mau pergi gini. Kamu mau pergi kemana malam-malam begini Desi? Asal kamu tahu ya, warga sudah resah ngelihat sikap kamu, sikap teman-teman kamu. Mereka ajari wanita di kampung ini membangkang suami dan mau bekerja tanpa seizin suaminya. Mas, saya ini memang lagi ajarin semua perempuan di kampung kita ini untuk mandiri. Ya, nggak jadi wanita bodoh yang kerjanya cuma minta duit sama suami. Udah, saya mau ketemu klien, nanti saya telat lagi. Ada yang ngajak kerja sama supaya bisnis kita lebih berkembang pesat lagi. Tapi ini sudah malam Desi. Terus kenapa kalau udah malam? Saya mesti di rumah aja gitu? Mas Anwar, saya ini udah berhasil membuat sukses usahanya Mas Anwar. Saya kepingin lebih tambah sukses lagi dong. Saya juga pengen jadi contoh buat warga di sini kalau Desi itu adalah seorang ibu RT, wanita yang hebat, yang sukses, yang pintar. Hentikan kamu Desi. Kamu lupa daratan sejak kamu ambil alih usaha ini. Safa membutuhkan kamu dan kamu tidak pernah punya perhatian sama dia. Saya kerja, saya cari duit, pikir sama Mas Anwar. Kalau saya nggak bantu handle usahanya Mas, udah bangkrut. Ngaca dong, kaki tangan udah patah, udah nggak bisa apa-apa, masih komplain terus. Astagfirullahaladzim. Kamu sombong Desi. Walau keadaanku sakit begini, aku yakin aku masih bisa mengendalikan usaha ini. Tapi kamu ngotot ambil alih. Udah ya, gak usah ceramah terus. Saya mau pergi, jangan ganggu saya. Kamu urus Safa. Safa, kamu jangan rewel. Kalau rewel dan manja, ibu bisa masukkan kamu ke panti asuhan. Urus Safa. Ibu udah gak sayang lagi sama Safa. Ibu gak sayang Safa. Ayah, kenapa ibu benci sama Safa? Padahal Safa sayang sama ibu, ayah. Ya sayang, sabar sayang. Kamu panas sekali. Kamu demam nak. Masya Allah.
Desi, Desi, dari mana kamu? Kamu nggak pantas seperti ini. Kenapa sih? Masalah buat kamu? Saya ini sama sahabat-sahabat saya dan juga semua klien-klien saya habis merayakan pesta kesuksesan usaha yang sedang saya jalanin ini. Harusnya kamu bangga dong. Lihat Desi, lihat. Anakmu sakit, Safa demam. Kamu ibunya. Kamu jangan lupakan fitrahmu. Udah. Hah, malah ceramah lagi-lagi ngantuk begini. Saya capek. Kepala saya pusing. Jangan ganggu saya mau istirahat. Safa. Safa. Bangun nak. Ya Allah, panas sekali. Bu! Desi! Ini anakmu Desi. Nak, bangun nak. Bagaimana dokter? Begini Pak, anak Bapak menderita bronkitis akut. Kondisinya saat ini sangat lemah Pak. Sembari Bapak melakukan pengobatan yang terbaik, sebaiknya Bapak berdoa dan bahagiakan dia. Jangan sampai dia stres Pak. Karena kalau dia stres, kondisinya akan sangat parah. Iya dokter. Ibu. Oh iya Pak, ibunya di mana ya? Dari tadi saya tidak melihat ibunya di kamar ini Pak. Ibunya lagi sibuk dokter. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Kalau ada apa-apa, hubungi saya saja. Ya, Permisi. terima kasih dokter. Sama-sama. Ayah, ibu kok nggak datang-datang? Sabar ya nak. Bentar lagi. Safa. Akhirnya ibu datang juga. Maaf ya, ibu ini sibuk banget. Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Bu. Baguslah kalau kamu gak apa-apa. Ibu yakin kamu itu bukan anak yang manja. Kamu anak yang mandiri. Jadi kamu ngerti banget kalau kamu punya ibu emang kesibukannya tinggi banget. Oh ya, ini boneka buat kamu. Makasih ya Bu. Oke, ini kayaknya saya telat deh kalau lama-lama di sini. Saya mau langsung rapat lagi. Ibu berangkat dulu ya. Udahlah Desi. Depan anakmu yang sakit masih saja sombong. Sedikit lembut kenapa sih? Mas, kita nggak boleh manjain Safa. Dia harus jadi wanita karir, bekerja keras, mandiri. Itu maksudnya. Udah ya, ibu berangkat. Desi. Sebentar. Oh ya, ini uang untuk bayar biaya rumah sakit di sini. Ambil. Safa, kamu lihat sendiri kan? Ayah kamu itu sakit, nggak bisa kerja, jadi terpaksa ibu yang banting tulang. Udah ya, berangkat dulu. Ini, masing-masing kalian dapat 15 juta untuk bonus bulan ini. Sekarang saya malah lebih bersemangat lagi untuk menjadikan ibu-ibu di kampung ini sebagai pekerja kita. Jadi, sistem perusahaan kita ini kita bentuk menjadi seperti MLM. Masing-masing dari kalian harus punya anak buah untuk memasarkan daging ayam kita. Paham? Paham kan? Paham. Dan kita semua akan menjadi kaya dan hebat. Pasti. Dan satu hal lagi, mulai sekarang kita bisa membelanjakan apa aja dengan uang kita sendiri, iya kan? Dan kita makin tidak ketergantungan sama suami-suami kita. Itu maksudnya.
sekarang gimana kalau sekarang kita rayakan kesuksesan kita? Pasti. Siapa takut? Ayo.